warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk bulan Januari, khususnya untuk Libra di Januari 2020. Dan seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di bulan ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita akan melihat dan seperti biasa di bulanan gitu ya, hoki bulanan atau peruntungan bulanan, kita akan bagi menjadi 4 hal: kehidupan, karir, bisnis, asmara, berpasangan, asmara yang lajang, dan masing-masing 3 kartu past, current, future ya. Kita akan lihat untuk Libra, ini kehidupannya past, current, future. Oke, ini kelihatan untuk yang karir ya. Karir bisnis, past, current, future. Kemudian asmara berpasangan, past, current, future. Asmara lajang Libra, past, current, future. Siap, kita lihat. Oh iya, tapi sebelumnya jangan lupa buat like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share. Juga follow ya Instagram saya @endangtarot. Dan kalau yang masih penasaran, belum puas dengan reading yang sekarang ini, yang secara general, Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biaya konsultasi dengan saya, kemudian berapa biayanya. Dan Anda bisa kirim bukti transfernya di WhatsApp 0878 85001208. Sekarang kita lihat yang lalu atau past. Raja, the Emperor, Kaisar maksud saya, Raja di Raja. Kemudian 4 tongkat. Ke depan King of Pentacles, Raja Koin. Nah, the Emperor, di waktu lalu Anda punya banyak kemampuan, punya kekuatan, punya potensi besar untuk menggarap sesuatu, dan ibaratnya kekuasaan Anda luas gitu, peluang Anda besar, dan Anda memanfaatkan dengan baik, mengerjakan semua semampu yang Anda bisa, menggarap semua yang Anda bisa tangani, karena Anda tahu kerja keras yang Anda lakukan saat ini, yang di pas time-nya ini ya, akan berdampak kepada perjalanan kehidupan Anda ke depan, dan Anda tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada, segala peluang yang ada, segala kesempatan yang ada Anda gunakan seoptimal mungkin untuk hasilnya atau jerih payahnya akan terasa nanti gitu ya ke depan. Dan Anda betul-betul bekerja sama dengan baik dengan pihak-pihak yang cukup merespon positif posisi Anda yang bisa menggarap semuanya dengan baik. Dan ternyata berdampak positif di kehidupan yang sekarang. Current time-nya itu di Januari 4 tongkat, stabil ya. Ada satu perubahan, hijrah, berubah ke dalam situasi yang lebih baik, seperti ada di halaman istana. Perubahan kehidupan Anda menjadi lebih stabil, lebih tenang, nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu kesannya kayak dulu tuh apa aja ditabrak sana sini, jadi terkesan ambisius gitu ya, kesannya galak, otoriter. Tapi sekarang karena apa yang Anda inginkan mungkin satu persatu mulai terlihat, Anda jauh lebih rileks, lebih santai, lebih tenang, lebih realistis, dan bisa bekerja sama dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekeliling Anda sehingga mereka merasa nyaman. Kenapa? Di sini ada kestabilan secara emosi, dan Anda juga menyampaikan bahwa perjuangan Anda yang begitu all out di waktu lalu, dampaknya ya saat ini hidup nggak perlu sampai kerja keras banting tulang gitu ya. Dan kerjasama yang sudah dilakukan membuktikan bahwa Anda bisa lebih santai, lebih rileks, nggak terlalu memaksakan diri sampai
nge-push waktu gitu ya. Anda jauh lebih tahu kapan harus melakukan kegiatan, kapan harus beristirahat. Ini semua tujuannya adalah agar hidup Anda seimbang, lahir maupun batin. Dan ini akan membuktikan setiap langkah Anda akan ada kesesuaian dari hasil yang akan diperoleh. Dan sepertinya Anda sudah siap menghadapi apapun yang ada dan risiko-risiko kehidupan. Itu yang menjadikan Anda memang berubah secara lahir dan batin. Dan ke depan, kestabilan emosi, kestabilan dalam berpikir, kestabilan dalam mengarrange kehidupan Anda dengan cara yang tepat, yang seimbang, yang sesuai gitu ya, membuat Anda ke depan itu di posisi yang sering dicari atau dibutuhkan banyak orang. Karena nasihat, saran, masukan Anda itu berguna sekali buat mereka yang mungkin baru memulai usaha atau baru memulai bekerja atau baru mencoba mencari peruntungan, dan Anda di posisi yang sudah dikatakan layak buat menjadi panutan atau layak dikatakan sukses, sehingga segala hal yang Anda sampaikan, segala hal yang Anda share gitu ya, itu betul-betul ditunggu karena menjadi panduan untuk bisa hidup sukses. Nah, manfaatkan waktu yang sekarang ini untuk membuktikan bahwa Anda orang yang cukup stabil, tidak gampang tergiur iming-iming, dan berusaha berubah memposisikan hidup Anda dalam keadaan stabil secara lahir dan batin, sehingga tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang bersifat duniawi semata ya. Oke, sekarang kita lihat karir dan bisnis Libra. Ini past, current, future. Untuk karir, 9 piala. Di waktu lalu Anda cukup puas, apa yang Anda bangun cukup untuk lingkungan Anda, merasakan hal-hal yang Anda kerjakan itu Anda sudah luar kepala, step-stepnya Anda tahu sekali, cara penyelesaiannya Anda juga paham sekali gitu ya. Dan memang kadang ego yang tidak bisa diturunkan itu yang sering menjadi masalah. Coba Anda pahami lingkungan sekeliling Anda, orang-orang yang ada di sekitar Anda, apakah memang mereka merasa nyaman bekerja sama dengan Anda atau berada dalam situasi yang kurang pas di hati. Nah, koreksi-koreksi seperti ini penting. Kenapa? Akan berkaitan dengan bentuk dari kelangsungan kehidupan Anda dalam pekerjaan, dalam sosialisasi kehidupan, berinteraksi dengan sekeliling Anda. Kalau Anda bekerja di perusahaan, ya Anda harus bisa membangun satu teamwork yang oke gitu ya. Di sini kesannya Anda jadi one man show, jadi kesannya bossy gitu ya. Nah, ini yang harus diubah di waktu lalu ya, dan ke depan justru yang dibutuhkan adalah jiwa leadership Anda, karena akan ditantang untuk bisa memecahkan perkara-perkara yang besar. Dan ternyata betul di sini gambarnya the world ya, ini menggambarkan Anda yang sudah berkembang, tumbuh kembang dalam urusan kerja, dalam urusan posisi gitu ya. Anda sudut pandangnya sudah lebih luas dan mau belajar banyak, sehingga apa yang digarap hasilnya membawa keyakinan banyak pihak Anda mampu, Anda sanggup, sehingga diberikan terus beban tugas yang semakin berat, semakin banyak, semakin tersorot gitu. Artinya Anda nggak kaleng-kaleng gitu ya, semua yang dilakukan sungguh-sungguh menghasilkan dan membawa kepuasan bagi siapapun yang bekerja sama dengan Anda. Dan ke depan, perjuangan yang betul-betul the world ini adalah peluang yang Anda manfaatkan sebaik-baiknya. Ke depan adalah kemakmuran, kesuburan, kekayaan, kebahagiaan yang akan Anda peroleh, dan itu nggak akan usaha tidak akan membohongi hasilnya. Usaha keras Anda berlelah-lelah menghabiskan waktu begitu banyak untuk mencapai hasil yang terbaik, terbukti di sini Anda menjadi yang terbaik ya, posisinya the best, dan karirnya makin meningkat, hasil kerjanya terlihat. Ini yang harus betul-betul digarisbawahi, bahwa orang yang sungguh-sungguh bekerja, hasilnya tidak akan sia-sia ya. Nah, untuk bisnis dimulai dengan keyakinan bahwa apa yang Anda garap membawa kepuasan bagi pelanggan atau siapapun yang keterkaitannya cukup erat dalam usaha yang sedang Anda garap. Dan ini berkaitan dengan kepuasan pelanggan, kepuasan orang-orang. Anda memang memprioritaskan hal itu, bahkan sampai amat sangat yakin
mereka yang berhubungan dengan usaha Anda itu mendapatkan service yang terbaik dan puas gitu ya. Padahal kriteria atau nilai kepuasan customer atau pelanggan bukan dari kita yang menilai, tapi mereka yang memberikan statement atau penilaian dan juga masukan gitu. Nah, kalau kita terlalu kita overconfidence bahwa apa yang kita tawarkan itu terbaik, kadang kalau dapat masukan nggak terima, padahal masukan itu bagus untuk perubahan. Itu yang paling penting ya. Kemudian dari apa yang Anda lakukan dalam usaha yang sangat percaya diri akan mendapatkan kemajuan, sehingga dalam usaha di waktu lalu apa saja Anda coba untuk memperbaiki kualitas dari produksi barang ataupun jasa kepada publik gitu ya. Dan ternyata makin meningkat the world, jadi mungkin bukan hanya di domestik atau lingkungan kecil, tapi Anda sudah merambah ke lingkungan yang lebih luas dalam usaha dan dikembangkan dengan peningkatan kualitas juga, supaya tidak ada yang kecewa dengan apa yang Anda tawarkan. Dari usaha yang sungguh-sungguh ini ke depan akan mendatangkan keberkahan, kemakmuran, nilai yang besar dalam urusan kehidupan Anda, membuat Anda bersemangat bahwa apa yang dikerjakan, apa yang digarap dalam bisnis atau usaha tidak sia-sia karena mendatangkan keuntungan yang besar ya. Oke. Yang berikutnya adalah asmara berpasangan Libra. Pas 8 koin, current 3 koin, 3 piala, future, strength. Nah, buat asmara berpasangan Libra, mengawalinya dengan berusaha menjajaki pelan-pelan, tapi pasti hasilnya meningkat ya, berkualitas, dan Anda bisa menjaga bagaimana mood Anda untuk ini asmara berpasangan ya, menjaga mood supaya Anda dan pasangan terhubung dengan baik komunikasinya, kualitas komunikasinya meningkat, punya rencana tentang masa depan, dan apa yang Anda bahas di waktu lalu ternyata terrealisasi di Januari ini satu persatu. Ada yang mulai bisa diwujudkan, keinginan ingin beli ini, keinginan untuk beli itu, kredit ini atau kredit itu gitu. Di sini 3 piala bersulang. Ada keberhasilan yang dirayakan, ada kesuksesan yang dirayakan. Mungkin anniversary-nya juga mungkin aja ya Libra di bulan ini gitu. Pasangan Anda misalnya di bulan ini Libra dengan Libra gitu ya, Libra dengan Capricorn gitu. Wah, berarti merayakan anniversary karena ada hal-hal istimewa yang Anda rayakan berdua, yang pernah dialami berdua, jadi luar biasa rasanya ya. Dan mungkin di bulan Januari ini pun Anda ingin merayakan apa yang sudah dicapai, pencapaian-pencapaian harus mendapatkan respon positif, penghargaan. Tidak perlu orang lain lah yang merayakan gitu ya, tapi Anda berdua menghargai atas jerih payah berdua supaya bisa terus mengembangkan rencana-rencana untuk membangun masa depan gitu. Dan piala berkaitan dengan perasaan. Semoga saja Anda mampu menempatkan posisi pasangan sebagai seseorang yang harus diprioritaskan ya. Dan ke depan situasi kondisi hubungan Anda yang dijaga dengan baik supaya pasangan merasa nyaman, hatinya merasa diistimewakan gitu ya, membuat ke depan kondisi hubungan itu strength ya, memiliki kekuatan, komitmennya itu kuat sekali karena ada sesuatu yang tidak ingin disia-siakan. Ada ikrar cinta yang menjadi pondasi kuatnya hubungan Anda dengan pasangan yang tidak akan tergoda atau terganggu pihak ketiga, dan penyatuan dua hati inilah yang menjadi pondasi hubungan Anda dan pasangan akan jauh lebih stabil lagi, akan jauh lebih mesra lagi. Ini yang harus terus dipertahankan dan diperjuangkan ya. Sekarang asmara lajang Libra. Past, current, future. Nah, ini the moon, ada kesedihan, padahal ini kayaknya sama dengan yang membuka hati dan yang belum mau membuka hati, frekuensinya sama nih. The moon, kemurungan, kesedihan, sesuatu yang membuat Anda sedih dan kecewa karena mungkin pernah merasa terhianati, atau jangan-jangan
Libra yang berkhianat. Coba diingat-ingat ya. Dan ini ada Ten of Swords. Nah ini baru nih. Ada yang ingkar dari belakang, Anda merasa dihianati, dibohongi. Ada yang pernah membuat hati Anda terluka sehingga Anda sulit percaya, sehingga sulit untuk membuka hati dan membangun satu hubungan yang didasari atas keyakinan dan kesetiaan. Membangun kepercayaan lagi buat Anda sebuah perjuangan yang berat. Dan ke depan berhasil sih ya. Anda juga harus menstabilkan emosi, jangan memaksakan diri untuk bisa terus bertahan, karena yang ada nanti jebol, yang ada akhirnya nanti kecewa gitu ya. Karena di depan ini justru in the future gambarnya King of Cups, Raja Piala, orang yang komit, orang yang memegang teguh ketika berikrar cinta. Nah, tapi Raja Piala itu harus betul-betul menjaga kestabilan emosinya. Dia punya singgasana yang alasnya papan, di bawahnya air. Jadi kalau ada sesuatu yang mengguncang perasaannya, membuat dia curiga, bisa oleng. Kenapa? Karena peristiwa yang dulu yang sudah terjadi saat ini. Nah, ini harus diwaspadai di Januari ini. Jangan mudah percaya dengan omongan yang terlalu melambung. Bisa jadi Anda sedang masuk jebakan cinta yang diniatkan dari orang-orang yang sebetulnya hanya menjual cerita kosong, hanya membuat cerita yang seolah-olah oke gitu, padahal hanya mencoba untuk bisa membuat hati Anda takluk. Waspadalah ya. Ke depan Anda punya peluang bertemu dengan seseorang yang mumpuni, yang sesuai dengan kriteria dan impian Anda. Semoga waktunya dipercepat ya datangnya, dan apa yang ada di bulan Januari bisa diantisipasi sehingga orang-orang yang berniat tidak baik tidak sempat mendekat ya. Oke, buat Libra, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak Mbak Tati, asisten saya, tanyakan berapa sih bayarnya gitu ya, di WhatsApp 0878 85001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Libra. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.